Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading kepada kalian bintang Aries ya. Tema kita kali ini Aries adalah keajaiban untukmu di hari mendatang yang sudah disediakan semesta. Keajaiban apa atau kebahagiaan-kebahagiaan apa yang mungkin kamu tidak bayangkan yang akan semesta kasih? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi ya, atau yang ada tertera di atas sini juga ya. Ada di deskripsi, bisa kamu lihat ya, dan bisa personal menghubungi saya, personal reading, dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries. Pesan atau keajaiban yang akan kamu dapatkan dan pesan semesta di akhir nanti ya untuk kamu para Aries. Oke, di sini saya ambil 4 kartu ya. Apa yang akan semesta berikan kepadamu ya di hari mendatang? Saya ambil acak. Oke. Di sini ada 4 kartu ya, Aries, di mana semesta sudah memberikan yang terbaik untukmu. Apakah kamu mau atau sudah siap untuk menerima berkat itu, keajaiban itu ya? Mari kita lihat. Di kartu pertama, keajaiban yang akan kamu dapatkan. Wow, di sini akan kamu dapatkan sesuatu yang pasti. Ya, jadi mungkin hubungan kamu menggantung. Ya. Terus kamu nggak tahu mau ke kiri atau ke kanan ya. Langkah apa yang kamu ambil, bingung. Ke depan kamu akan jauh lebih tegas. Ya, kamu tidak pelin-pelan lagi. Hubungan akan jauh lebih baik. Mungkin kamu ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa sehingga bingung ya untuk menyatu. Akhirnya kamu bisa mengambil keputusan untuk dirimu sendiri. Keajaibannya apa? Mungkin tanda kutip ya. Tuh sampai cicak sudah menegaskan. Kalau mungkin perbedaan ya. Kalau ini bicara hubungan yang tidak menggantung gitu ya. Macam contohnya ada kepastian bahwa pasanganmu, oh ya kalau gitu nanti kita nikah. Oke. Bukan dia bilang nanti dulu masih ada ini, masih ada hutang, masih ada yang belum ini. Biasanya kan banyak gitu. Tapi saya lihat di sini pasanganmu, oke, kita akan nikah. Ini contoh ya kalau pacaran. Ataupun mungkin kondisinya kalau bicara digantung, kamu udah lama bicara pekerjaan ya. Udah lama nggak digaji, ataupun mungkin ada hal-hal yang memang kamu nggak nyaman di kantor. Akhirnya kamu masih bingung ya, apakah saya harus resign ataukah tidak. Akhirnya kamu mengambil keputusan untuk resign. Walaupun mungkin kondisinya banyak sekali kerugian-kerugian, kalau kamu bukan kerugian juga, tapi maksudnya banyak yang ya artinya kamu akan hidup kembali ke hidup dari titik nol gitu. Ya, ada konsekuensi dan kamu menerima itu. Dibandingkan hubungan digantung atau nasib kamu nggak tahu ujung pangkalnya di mana. Kamu akan jauh lebih tegas. Ya. Akan ada keadilan untukmu di sini. Ya. Saya lihat juga di sini ada yang kamu difitnah, dicaci, dimaki, akhirnya kebenaran itu muncul padamu. Ada keadilan yang semesta berikan kepadamu. Jadi hubunganmu dengan manusia ya
semakin baik, antar sesama semakin baik. Tidak ada pembalasan, tidak ada yang negatif, semua kamu serahkan kepada semesta dan semesta berpihak padamu. Ya, jadi saya di sini hanya bisa memberikan kata kunci, kamu yang menjabarkan sendiri. Contoh yang saya berikan itu salah satu, masih banyak yang lainnya. Ya, ibaratkan hubungan menggantung ada kepastian, ataupun mungkin kondisinya kamu apa ya, kalau dibilang di sini kata kuncinya hidupmu akan punya tujuan, ya. Dan hubungan yang renggang atau yang tidak seimbang akan seimbang. Makanya tadi saya bilang ada yang memaafkan, ataupun mungkin ada yang difitnah, akhirnya orang tahu bahwa siapa yang salah, siapa yang tidak salah, siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah ini ya, tanpa kamu berkeras menjudge si A si B dan mencari pembenaran, tidak, tetapi semesta berpihak padamu. Dia menunjukkan bahwa ini loh yang salah dan inilah yang benar kepada orang-orang itu, ya, atau orang-orang yang yang artinya dikambing hitamkan juga untuk memusuhimu, ya. Akhirnya mereka sendiri tahu bahwa oh ternyata salah yang itu katakan kepada saya, ternyata salah karena kepribadianmu ternyata kayak gini. Jadi kamu tuh lebih baik, ya, membuktikan dari kualitas diri, bukan hanya sekedar omong doang, ya. Di sini ada 9 of Wands. Wow, saya lihat di sini kamu akan jadi pemimpin, ya. Pemimpin ini ya ibaratkan gini, kalau kamu di studi berarti kamu akan naik kelas dan mungkin kamu ranking, ini contoh ya. Pemimpin berarti kan ada juara juga mungkin, ya, kompetisi kamu juara. Ini bicara prestasi yang up gitu, atau kalau mau dibilang di dunia pekerjaan kamu naik level, ya, entah naik level dalam artian naik jabatan, ataukah kalau kamu sebagai pemimpin yang baik, kalau sebagai pemimpin kamu jadi pemimpin yang baik, ataupun mungkin kalau dibilang persaingan kamu bersaing tapi bersaing sehat. Ada kan bersaing sikut menyikut, tidak sehat. Ini kamu bersaing secara sehat dan kamu up gitu, ya. Ataupun mungkin kamu dapat beasiswa, atau kamu mungkin mendapatkan pekerjaan yang kamu sukai. Nah ini, ya. Jadi ibaratkan kamu tuh bahagia. Dan adapun saya lihat di sini kamu mendapatkan sesuatu yang bahagia juga. Orang yang mana kamu nantikan kembali. Jadi kamu bisa menjabarkan, ya, siapa yang kembali, ya itu dari dirimu. Saya nggak tahu karena masing-masing itu berbeda. Tetapi di sini saya hanya bisa memberikan kisi-kisi. Di mana keajaiban itu yang mungkin kamu bilang, aduh dia kan marah, ini contoh ada marah, ternyata dia kembali pulang. Ini contoh kalau seandainya kamu keras hati, kamu akan luluh hatimu untuk mungkin meminta maaf kepada orang tuamu kalau memang kamu ada salah kepada orang tua. Dan begitupun orang tua mungkin yang hatinya beku, keras seperti es, keras dan dingin seperti es, ya. Akhirnya luluh dan akhirnya saling memaafkan. Ini contoh. Begitupun pasangan yang mungkin dia sudah pergi lama meninggalkanmu, ya, marah, ribut, akhirnya datang meminta maaf dan meminta kesempatan lagi. Ada pemaafan di sini. Yang mungkin kamu oke deh, kayaknya nggak ada harapan, ya udah deh, ya. Ternyata bisa. Semesta punya cara lain yang akhirnya membawa dia kembali kepadamu. Seperti gitu, ya. Oke, untuk Aries berikutnya, Queen of Wands. Wow, saya di sini kamu akan jauh lebih tenang, ya. Kamu akan jauh lebih tenang. Jadi keajaibannya artinya dalam artian gini, kamu tuh nggak ngoyo-ngoyo untuk mendapatkan ini, tiba-tiba ada. Contoh, ya, kamu ingin makan mie ayam, ini contoh, mau makan mie ayam, tiba-tiba ada teman kamu, yuk kita makan yuk, saya traktir, kamu makan apa? Ya langsung kamu bilang mie ayam. Ataupun mungkin kondisinya kamu bilang, aduh kayaknya saya lapar, saya ingin makan apa ya, bakso deh. Ujung-ujungnya mungkin orang tua kamu beli bakso bungkus bawa datang ke rumah. Nah ini contoh, ya. Jadi apa yang kamu dapatkan tidak ya kayak macam cuman begitu-begitu aja tiba-tiba dapat gitu, yang tidak kamu terlalu harapkan, tapi kamu inginkan juga tapi nggak terlalu berharap, akhirnya kamu dapatkan. Nah itu kata kuncinya. Kira-kira apa ya itu, ya. Aduh saya ingin jalan-jalan, tiba-tiba pasangan kasih, yuk mari kita pergi ke Bali liburan, ya. Nah ini, ya, jadi ada hal-hal yang
tidak perlu ngoyo-ngoyo kamu cari, tiba-tiba ada. Padahal kamu lagi mikir gitu ya. Wah, apa ya yang saya inginkan ya? Coba kalau saya pergi honeymoon ya, atau mungkin saya pergi liburan. Tiba-tiba pasangan datang bawa tiket. Yuk, siap-siap ya. Besok atau lusa kita berangkat. Ya, contohnya gitu. Atau mungkin aduh saya lagi mumet malas di rumah deh. Saya mau pergi jalan-jalan ke mall. Ternyata ada teman kamu, sahabat kamu ngajak. Yuk kita jalan-jalan ke mall ya. Ataupun kurang duit, ujung-ujungnya dapat duit. Mungkin dari mertua atau dari siapa. Nah ini ya. Jadi kisi-kisinya kamu nggak terlalu kamu menginginkan tapi tidak terlalu berharap. Dan akhirnya itu terjadi ya. Selebihnya ya kamu jabarkan ya. Itu hanya contoh seberapa. Di sini Knight of Sword. Wah, di sini ada yang mau memperjuangkanmu. Yang mungkin kamu merasa aduh kayaknya udah nggak ada tuh. Yang tadi saya bilang ya ada yang mau menikah. Nih, ada yang mau datang melamarmu. Ya, berjuang untukmu. Mungkin dulu pernah dia meninggalkanmu, dia mau balik. Ini ada mantan juga saya merasakan di sini, ataupun ya orang baru yang ingin datang memang mengenalmu, menjadikan sosok kamu orang spesial di hatinya. Ada yang ingin memperjuangkan. Ya. Nah ini. Jadi keajaiban yang mungkin kamu merasa bahwa kayaknya saya udah tua, udah nggak usah deh, biarin aja. Ya nikmati hidup aja, kayaknya udah nggak bisa. Akhirnya dia memperjuangkan loh. Ataupun mungkin kondisinya ya kamu belum punya anak ya, kamu ingin berjuang mempunyai anak, akhirnya terwujud karena udah lama mungkin ya belum mempunyai anak. Nah ini kamu bisa diberkati untuk bisa mempunyai anak, yang mana kamu mungkin udah terapi, berobat atau konsul ke sana ke sini ya, tapi belum ada hasilnya, tiba-tiba ada ya yang selama ini kamu perjuangkan, atau ini perjuangan kata kuncinya. Jadi selama ini kamu perjuangkan atau dia akan memperjuangkanmu, atau dalam tanda kutip juga yang tadi kamu berjuang dan akhirnya bisa mendapatkan ya, macam contoh tadi saya bilang kamu juara, kamu bisa mendapatkan posisi yang bagus ya, kamu bisa mendapatkan apa ya kalau dibilang ya naik jabatan ya. Dan di sini pun saya lihat ada orang yang memang, ataupun mungkin kondisinya yang suka kamu lama atau kamu yang suka dia lama, akhirnya bisa bersama. Nah ini contoh ya, saya kagum sama dia, ternyata dia udah punya pacar, tiba-tiba putus dan akhirnya bersamamu. Nah ini ya yang mungkin kamu merasa bahwa aduh kayaknya nggak bisa deh, ya udah deh biarin aja, ternyata bisa ya. Jadi jangan pernah putus harapan, karena kita nggak tahu jodoh kita atau rezeki kita ya. Ternyata Tuhan belokkan kayak sodok bola gitu kan, bola biliar disodok dulu ke kiri kanan ya, baru akhirnya bisa masuk, nggak lurus-lurus gitu. Jadi cara Tuhan itu beda dengan cara kita. Jadi kita ikuti aja alur dari semesta, alur dari rencana Tuhan itu kayak gimana. Jangan ikut cara kita. Ya, jadi seperti gitu yang saya lihat dari 4 kartu keajaiban, dimana hubungan yang pasti ya, kamu akan lebih tegas, kamu akan disanjung, kamu akan mendapatkan posisi yang up, kamu akan menang dalam kompetisi, kamu akan lebih berserah ya, dan ada perjuangan untukmu, ataupun perjuanganmu akan bisa terwujud ya, yang selama ini kamu inginkan, selama kamu ini impikan, akhirnya bisa terwujud. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kartu bersama energimu. Dan saya mau tarik energi juga, pesan semesta untuk bisa menarik keajaiban ini. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya menariknya lebih cepat datang ke dalam hidupmu? Aries. Wow. Kita lihat sudah satu terbuka. Kita ambil acak lagi. Saya ambil 3 kartu, berarti 2 acak ya. Oke, di sini ada ritual akrifis ya. Maaf kalau ada kesalahan pembacaan ya. Di sini ada war dan education. Wow. Oke, yang ingin semesta sampaikan kepada kamu,
kepada para Aries adalah, ya, oh maaf, di sini addiction ya, bukan education ya, maaf. Jadi semesta mau sampaikan energi negatif itu dibuang nih, ada pergaulan tidak bagus ya, jadi kecanduan macam-macam, mungkin pornografi ya, akhirnya energimu di bawah ya, ataupun hubungan tidak sehat ya, ataupun mabuk-mabukan dan judi. Ini contoh ya. Kalau memang ini tidak terjadi padamu ya bukan energimu, ini untuk Aries lainnya, atau game online, judi online itu sama aja ya. Itu keluarkan dari dirimu supaya hidupmu jauh lebih berarti, hidupmu jauh lebih bermakna. Karena apa? Itu sama saja kita di mental bawah. Kalau kamu udah tahu bahwa itu tidak bagus, jangan dilakukan ya. Jangan ada perang dalam diri, jangan pernah cepat marah, jangan pernah menyimpan dendam, emosi, amarah, sakit hati. Itu hanya menutup rezekimu, menutup berkatmu, ibaratkan menolak keajaiban ini muncul. Ibaratkan kamu harus berperang untuk melawan kejahatan dalam hatimu, dalam dirimu. Ya, harus bisa melawan. Ya, kalau memang seandainya mereka menyakitimu, ya bilang aja ya, nggak apa-apa, biar aja. Mereka punya karma sendiri, saya punya karma sendiri. Saya nggak usah membalas. Saya juga nggak perlu sakit hati. Ya, karena kalau sakit hati berarti kamu menutup keajaiban itu datang kepadamu. Ya, karena anggap aja kamu mengorbankan dirimu untuk mendapatkan energi negatif, atau mengorbankan dirimu untuk lebih jatuh lagi. Ya, ini keajaiban kan harus up. Kamu mendapatkan keajaiban, kamu senang tidak? Pasti senang. Jadi untuk bisa menerima energi kesenangan adalah kamu harus senang juga, karena dia akan menarik senang, duka menarik duka. Selama posisi kamu sekarang ini kondisinya duka, di mana kamu mengorbankan dirimu untuk kesenangan orang lain, di mana kamu di sini berperang dengan dirimu sendiri, atau bahkan mungkin kamu memusuhi orang lain. Di sini kecanduan aneh-aneh, ya, pornografi, ya mungkin kalau dibilang film-film negatif, atau ya pergaulan negatif. Ya, jadi yang negatif-negatif itu hilangkan dalam dirimu. Kamu harus bisa melawan dirimu dari energi negatif. Naikkan vibrasimu supaya menjemput keajaiban itu, menjemput semua rezeki-rezeki yang tersumbat. Ibaratkan gini, kalau kamu selang ya, kok airnya nggak ngalir, atau mungkin mampet, berarti ada yang salah. Mungkin dari kerannya ataukah dari selangnya. Dicari, dibersihkan supaya air yang mengalir itu bagus. Nah ini sama. Ini kan ada halangan, hambatan, rintangan dalam dirimu yang menghambat keajaiban itu, atau energi-energi positif atau keberkatan itu masuk dalam dirimu. Ya, cari di mana, lepaskan, sayangi dirimu, cintai dirimu. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Yang bisa membuatmu kaya, sukses, dan sejahtera adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Jadi cari sumbatannya di mana? Di hati, di pikiran, harus bersih. Selama kamu merasa bahwa hidupku kok begini-begini saja, berarti ada yang tidak beres, ada yang sakit di dalam, harus disembuhkan. Ya, terutama hati dan pikiran. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk kamu Aries. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.